Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, take, take, take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebagaimana biasa saya ingin menyapa fans of Roma and Soneta, Forza. Kemudian Fahmi Tamami, Forum Silaturahmi Ta'mir Masjid dan Musola Indonesia, PAMDI, Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia, kemudian PWILS, Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, PIN, Perisai Idaman Nasional, Klaners Indonesia, dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Amin. Para pemirsa, bahwa ada satu hal yang boleh katakan mengembirakan, khususnya untuk perjuangan Wali Songo Indonesia. Kenapa saya katakan demikian? Karena kemarin beberapa hari yang lalu telah terjadi rapat pleno PWLS untuk memilih ketua yang baru, di mana pada tanggal 9 Agustus tahun 2026 itu dilaksanakan di Boyolali, Jawa Tengah. Nah, alhamdulillah rapat pleno telah berhasil memilih seorang ketua, yaitu Bapak Kiai Haji Miftahul Huda Al-Hafiz, yaitu Kiai pimpinan Pondok Pesantren Tahfizil Quran di Ungaran Barat, Semarang. Oke, kita lihat videonya. Ya, kita tahu bahwa PWILS baru berusia seumur jagung. Jagung umurnya berapa tahun sih? Seumur jagung. Ya. Ibarat bayi baru bisa ngorondang. Ngorondang artinya loh? Merangkak. Baru bisa angkat kepala gitu ya. Jadi sangat wajar kalau terjadi bongkar pasang di mana-mana. Dalam rangka menemukan suatu format, satu struktur yang lebih baik, lebih solid. Nah, kita bersyukur bahwa PWLS telah berhasil memilih seorang ketua baru di Jawa Tengah. Teriring doa dan harapan semoga khususnya di Jawa Tengah, PWLS bisa lebih mengembangkan sayapnya. Amin. Sehingga lebih besar dan besar dari sekarang ini. Amin. Allahumma amin. Bahwa dalam kesempatan ini ingin saya menyampaikan beberapa hal yang sesungguhnya selalu saya sampaikan ketika saya katakanlah bersama PWLS atau bertemu dengan teman-teman PWLS. Pertama bahwa kita ini kelompok yang telah berkomitmen untuk mencegah kemungkaran yang dilakukan oleh kaum Ba'alawi.
Di mana kemungkaran itu yaitu pertama mereka mensyiarkan khurafat-khurafat, kemudian mensyiarkan juga bahkan kemusyrikan dengan menyembah kuburan dan memohon kepada manusia. Kemudian banyak lagi memasukkan kuburan dan sebagainya, sampai akhirnya berani mengatakan Indonesia milik Aulia Tarim. Katakanlah seperti itu ya, bahwa akhirnya muncul PWLS dengan tujuan untuk mengantisipasi, menghadang gerakan Baalawi yang akan merusak akidah Islam, yang akan menguasai bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pertama tugas PWLS adalah memberi pencerahan kepada umat tentang akidah umat Islam yang lurus. Jadi mengajarkan, mendidik umat melalui dakwah-dakwah atau pengajian-pengajian, memberikan ajaran akidah yang lurus. Kemudian semua ini dilakukan tentunya dalam rangka menjaga kehormatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana nasabnya telah diklaim oleh satu kelompok yaitu Baalawi dalam rangka untuk mendapatkan privilege di masyarakat, dalam rangka untuk mendapatkan kemuliaan bahkan secara ekonomi. Nah, kita PWLS bertugas melindungi marwah Rasulullah SAW. Kemudian juga menjaga marwah NU yang juga dibelokkan sejarahnya, menjaga marwah Wali Songo yang diklaim oleh mereka sebagai Baalawi, yang memang telah mensyiarkan Islam di Republik ini, terutama di Pulau Jawa, Wali Songo. Dan tentu saja menjaga sejarah bangsa Indonesia sehingga tidak diklaim oleh mereka Indonesia milik Aulia Tarim. Nah, untuk itu ada satu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal taqum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Hendaklah ada di antara kamu orang-orang yang benar-benar menyeru kepada kebenaran, kemudian menyeru kepada hal-hal yang ma'ruf, yang baik, dan mencegah kemungkaran. Itulah PWLS tugasnya. Menyeru kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, khususnya yang dilakukan oleh kaum Baalawi. Lalu bagaimana caranya? Allah mengajarkan bagaimana mencegah kemungkaran. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mi'azatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Shadaqallahul azim. Serulah ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan argumen, bil hikmah dengan dalil, bil hikmah dengan bijaksana, wal mu'azatil hasanah dan dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Ini konsep dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyeru kepada kebenaran, mencegah kemungkaran. Kemudian bahwa saya selalu mengatakan bahwa apapun yang kita lakukan harus mengacu kepada firman atau ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di dalam berjuang menegakkan kebenaran. Pertama yaitu tadi acuannya ya. Yang kedua, saya mengajak PWLS untuk mengamalkan surah Al-Mudaththir. Kenapa demikian? Karena melihat perjalanan dakwah Rasulullah SAW itu mulai dari door to door, face to face,
silent operation, mensiarkan Islam. Untuk menyampaikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu pertama door to door. Nggak berani terbuka. Setelah 3 tahun door to door, face to face silent operation, turunlah perintah Allah. Al-Mudaththir itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Sadaqallahul azim. Yang artinya hai orang yang berselimut. Ini maksud di sini Rasulullah SAW. Hai orang yang berselimut, qum, bangunlah, fa'anzir. Berikan peringatan, berikan dakwah. Jadi jangan ngumpet-ngumpet lagi. Jelaskan, katakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah secara terang-terangan, qum, fa'anzir. Nah ini bisa diambil i'tibar lah. Untuk bagaimana PWI berjuang mensiarkan kebenaran untuk menyebarluaskan kesesatan Ba'alawi dalam rangka menyelamatkan akidah umat Islam dan menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi jangan ngumpet-ngumpet lagi, maksudnya gitu. Saya bisik-bisik lagi deh, terang-terangan dan kami PWLS tujuan kami bla bla bla. Dengan konsep tadi, qum fa'anzir, berikan peringatan, berikan dakwah, terang-terangan. Syaratnya apa? Wa rabbaka fakabbir, besarkan nama Tuhanmu. Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar, yuk kita ganyang, bukan. Allahu Akbar artinya besarkan Allah. Ini kita mensyiarkan ajaran Allah, seruan Allah untuk menuju dinul haq dan mencegah kemungkaran. Besarkan nama Allah. Orientasikan lillahi ta'ala. Hanya karena Allah saya berjuang, bukan karena tendensi yang lain. Yang kedua, wa thiyabaka fatahhir. Pakaianmu bersihkan. Bukan baju kita bawa ke laundry nih, bukan. Pakaianmu bersihkan. Bukan habis ada debu apa lu cuci, bukan. Artinya kelakuanmu bersihkan. Pribadimu, kelakuanmu bersihkan. Jangan sampai kotor. Jangan sampai ada kekotoran dalam perilaku kamu. Kemudian warujja fahjur, segala bentuk kemaksiatan, kemungkaran, tinggalkan. Nggak boleh PWLS ada yang mabuk-mabukan, nggak boleh. Nggak boleh PWLS ngambil bini orang, nggak boleh. Dawir nggak boleh. Warujja fahjur, segala kemaksiatan tinggalkan. Ya. Kemudian selanjutnya apa? Wala tamnun tastakthir. Nah ini. Jangan kamu memberi sedikit mengharap yang besar. Jangan kamu gabung doang dengan tujuan mau cari objek di PWI. Nah ini. Wala tamnun tastakthir. Jangan mencari hidup di PWI. Tapi hidupkanlah PWI dengan apa yang kita miliki. Entah itu materi, pikiran, tenaga. Insya Allah semua itu punya nilai jihad. Yang tidak akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wali rabbika fasbir. Dan demi memperjuangkan hal yang di jalan Allah, maka bersabarlah. Karena berjuang itu enggak karpet merah. Beronak, berduri. Ada bullying, bahkan mungkin ada persekusi. Ya, wali rabbika fasbir, dalam berjuang di jalan Allah maka bersabar. Mungkin ada materi harus kita keluarkan, sabar. Ya, mungkin ada hal yang harus kita korbankan, sabar.
Nah, amalkan Al-Mudaththir. Nah, kemudian PWILS, Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Ini Laskar Sabilillah artinya tentara di jalan Allah. Apa fungsi atau gunanya laskar di dalam organisasi PWILS? Tentunya sebagaimana tugas laskar secara umum itu untuk membentengi, menjaga. Kalau perlu menyerang ketika diserang. Karena semua kita harus mengacu kepada firman Allah SWT di dalam pergerakan PWILS ini. Dalam konteks perang, bahwa Rasulullah SAW bersama para sahabat sering terlibat peperangan. Tapi dalam konteks defensif, membela diri, bukan ofensif, menyerang. Maka Allah SWT berfirman, wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum. Berperanglah di jalan Allah kalau kamu diperangi. Kalau kita persempit lagi skopnya, berkelailah di jalan Allah. Kalau kamu dipukul, lo boleh balas pukul lagi tuh. Wa qatilu fi sabilillah. Berperanglah di jalan Allah kalau kamu diserang. Gak boleh mendahului. Artinya perang di jalan Allah konteksnya tuh membela diri. Ya. Nah ini ini kalau teman saya ini saudara Muhammad Rizik Syihab nih kan sering ngomong begini. Asah parang, asah pedang, asah pelurit, ayo kita perang. Ini yang mau diperangi siapa? Mukimat. Yang diseru siapa? Muhibin. Untuk nyerang siapa? Mukimat. Muhibin itu orang Indonesia. Mukimat orang Indonesia juga. Teman kita, saudara kita. Ini Bapak Muhammad Rizik enak aja. Ayo asah golok, asah parang. Perang itu. Yang disuruh angkat parang, saudara kita. Yang suruh diserang, saudara kita. Mikir loh. Ketika terjadi pertempuran, Bukalai, ada nggak Habib di situ? Nggak ada. Pada ngumpet dia. Kok terjadi ini perang saudara? Naudzubillah. Tsumma naudzubillah min dzalik. Perang saudara antara Mukibin dan Mukimat misalnya. Naudzubillah. Habaib nggak ada, ngumpet dia. Nonton. Ntar kalau udah pada mati bunuh, dia muncul deh. Jadi raja. Sadari itu. Makanya kepada PWLS jangan melihat Muhibin itu sebagai musuh. Ente dulu semuanya nih PWLS. Ente kan semua dulu Muhibin. Termasuk Ki Imaduddin Utsman Al-Bantani. Itu Muhibin berat dulu. Kalau saya sih Muhibin cuma gak berat. Ringan. Karena gak masuk FPI segala enggak. Nah, PWI ini semua Muhibin yang tercerahkan oleh tesis Kiai Imaduddin dan para ulama yang lain. Semua Muhibin akhirnya tercerahkan menjadi PWI. Makanya Muhibin itu jangan dimusuhi. Dia itu ladang dakwah kita. Nasihati mereka, ajarkan mereka, buka mata mereka. Karena mereka telah di brainwashing sebagaimana ente dulu di brainwashing, ya enggak? Jadi awas, hati-hati. Lihatlah Muhibin sebagai saudaramu yang sedang mabok. Sadarkan. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah.
wala udwana illa 'ala zalimin. Tidak ada musuh buat umat Islam kecuali orang-orang yang zalim. Nah itu, jadi yang kedua, yang tadi, bahwa boleh perang, boleh berantem kalau diserang dalam rangka menjaga diri, membela diri. Itu pun wala ta'tadu. Jangan melampaui batas. Berantem jangan overacting. Orang digebuk nih, lu jatuh, dia lu injak-injak. Itu namanya melampaui batas. Kalau gebuk jatuh ya udah ayo lu bangunin. Jangan orang udah injak lu masuk. Wala ta'tadu. Jangan melampaui batas. Astagfirullahaladzim. Itulah yang dimaksud laskar sabilillah. Untuk menjaga ulama, menjaga umat dari persekusi tetangga sebelah. Oke, jadi kira-kira seperti itulah PWLS. Tunjukkan akhlakul karimah. Tunjukkan etikat yang baik. Murnikan tujuan untuk membela agama Allah, mensucikan marwah Rasulullah, menjaga NKRI. Insya Allah agar PWLS itu dicintai umat Islam dan dicintai bangsa Indonesia, bahkan dibutuhkan. Oleh karena itu tetap mengacu kepada nilai-nilai firman Allah Subhanahu wa taala dan akhlakul karimah yang dicontohkan oleh Nabi SAW di dalam berjuang menegakkan amar ma'ruf wa nahi munkar. Amin Allahumma amin. Nah kemudian dengan izin Ketua Umum saya mengusulkan agar yel PWLS ini 3. PWLS yelnya itu PWLS Izul Islam wal Muslimin. Yang kedua PWLS Izu Indonesia wal Indonesiin. PWLS Rahmatan lil Alamin. Nah, coba ente-ente ini hafal nggak tuh? Hei, bisa dicoba nggak? Bisa. Coba PWLS Izul Islam wal Muslimin. PWLS Izu Indonesia wal Indonesiin. PWLS Rahmatan lil alamin. Ini. Jadi perjuangan PWLS harus bersandar pada 3 pilar ini. Untuk izul Islam wal Muslimin. Apa artinya? Untuk kejayaan Islam dan umat Islam. Yang kedua, izu Indonesia wal Indonesiin. Artinya untuk kejayaan Indonesia dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Yang ketiga, rahmatan lil alamin. Memberi rahmat kepada semuanya. Nah, jadi inilah harus mewarnai menjadi tekad PWLS bahwa kita berjuang ini untuk membersihkan khurafat-khurafat dan mencegah gerakan Baalawi yang TSM untuk menguasai Indonesia demi kejayaan Islam dan umat Islam. Amin. Demi kejayaan Indonesia dan bangsa Indonesia. Amin. Dan dengan rahmah lil alamin, bil hikmah, bil rahmah. Nah, kalau ini dilakukan insya Allah PWLS akan dicintai oleh umat Islam Indonesia. Amin. Bahkan dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, mari terus siarkan PWLS dan jangan lupa prinsip-prinsip dakwah PWLS. Insya Allah PWLS akan menjadi anggota organisasi yang besar dan diridhai Allah Subhanahu wa taala, dicintai umat Islam dan bangsa Indonesia. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.